Ya. Sekarang kalian sudah siap belajar? Ya. Jadi coba tanya sama adik kita adik mana lagi nih? Jadi sudah ibu tanya kembali sudah siap belajar hari ini? Semangat belajar. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa belajar dulu ya. Ya, coba sama-sama kita membaca doa belajar. Dimulai dengan basmalah. Ya, jadi sekarang pembelajaran kita hari ini adalah kelima tentang karya daur ulang. Ya. Ya, jadi kemampuan akhir yang diharapkan adalah yang pertama ya menjelaskan pengertian daur ulang. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan barang-barang yang dibuat dari bahan daur ulang. Jadi sekarang perhatikan di depan yaitu tentang peta konsep ya. Daur ulang limbah ya. Itu definisi jenis limbah. Naik. Ya, perhatikan ya. Peta konsepnya adalah daur ulang. Di sini definisi jenis limbah. Di sini tentang organik. Jenis limbah, langkah pengerjaan, kemudian produk hasil daur ulang limbah ya. Jadi organik ini contohnya adalah kertas ya. Anorganik contoh plastik. Kemudian berbahaya di sini contoh zat kimia ya. Kemudian di sini daur ulang ya adalah yang dimaksud dengan daur ulang adalah proses untuk menjadikan ya suatu bahan bekas menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, kemudian mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Kemudian daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk
mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Dan yang terakhir ada recycling, yaitu mendaur ulang, yaitu mengolah sampah menjadi produk baru. Jadi contoh kegiatan di lingkungan sekolah adalah ya, reus adalah gunakan kembali wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama. Gunakan kembali wadah kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Kemudian gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah gunakan baterai yang dapat di-charge kembali, jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Kemudian di sini contoh kegiatan 3R di lingkungan sekolah adalah di sini. Yang pertama adalah pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang. Kemudian hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Kemudian yang ketiga adalah gunakan produk yang dapat diisi ulang atau kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Kemudian di sini adalah pilih produk dan kemasan, ya. Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Kemudian lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dan yang ketiga adalah lakukan pengolahan sampah non organik menjadi bahan yang bermanfaat. Kemudian di sini apa yang harus dilakukan di lingkungan sekolah? Yang pertama di sini pisahkan sampah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sampah non organik tidak layak kompos seperti kertas, ya, plastik, gelas atau botol beling, logam, kaleng, besi, seng, karet, potongan lainnya. Kemudian yang kedua adalah sampah organik layak kompos seperti sisa sayuran, ya, sisa makanan, dedaunan dan lain-lain. Yang ketiga adalah sampah yang mengandung bakteri seperti bakteri bekas, jarum, refill, tinta printer dan lain-lain. Contoh karya daur ulang. Ya, coba perhatikan di depan. Ini adalah contoh daripada karya daur ulang, ya. Sampah-sampah yang diambil kembali kemudian dibuat didaur kembali, dia menjadi seperti ini, ya. Sudah dilihat semuanya? Ya. Contoh karya daur ulang. Ini lihat, ya. Dari kertas-kertas, ya. Kemudian kita olah kembali menjadi, ada yang jadi bunga, pot bunga, ya. Kemudian ini ayam, ya. Jadi macam-macam dari sampah-sampah itu kita daur kembali, jadinya menjadi seperti ini, ya. Kita melihat mana yang organik dengan non organik, ya. Yang organik itu yang seperti ini, ya, dia bisa daur ulang menjadi bunga, ya, menjadi pot bunga. Mana kertas tadi pembungkusnya? Nah, ini dia bisa digunakan dibuat menjadi bunga, buat bunga, buat pot bunga bisa. Dan kemudian yang organik ini, ya, ini bisa coba pegang.
Ini bisa kita simpan air ya, simpan minyak kelapa, minyak tanah. Kemudian yang ini kita bisa buat tempat air minum ya. Ketika kalian ke sekolah, biar tahu sampai ini aqua sudah cukup simpan ini air minum ya. Jadi sampai di sekolah tidak lagi susah-susah, tidak keluar uang untuk beli air minum. Contohnya misalnya seperti daun-daunan ya. Ini dia bisa didaur ulang. Bisa kira-kira dimengerti? Bisa. Didaur ulang menjadi pupuk. Ya, jadi kalau ini daun ini dia didaur ulang, kemudian dia menjadi pupuk. Ya, jadi tanaman akan menjadi subur ketika daun ini dia didaur ulang, kemudian dijadikan sebagai pupuk. Pembelajaran kita hari ini ya, karena kalian sudah tahu semuanya, kira-kira sudah mengerti semua? Sudah. Iya, apa yang dimaksud dengan non-organik dan organik? Sudah? Sudah. Pembelajaran kita hari ini apa menyenangkan tidak? Menyenangkan. Iya, jadi sekarang pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita membaca Al-Fatihah. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.